Tunjangan hari raya atau THR biasanya digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan lebaran. Untuk mengelolanya, masyarakat disarankan memperhitungkan kenaikan harga rutin jelang lebaran ditambah ketidakpastian perekonomian global akibat ketegangan di Timur Tengah. Menjelang lebaran, kenaikan harga sejumlah barang rutin terjadi. Ditambah akibat konflik Timur Tengah, jalur energi global terganggu hingga bisa memicu lonjakan harga minyak serta mempengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, bagaimana sebaiknya kita mengelola tunjangan hari raya? Sebagian warga memilih menghabiskan seluruh tunjangan hari raya atau THR untuk berbagai keperluan. Sementara warga lainnya mengatakan membelanjakan dan menyisakan sebagian dari THR-nya. Ya diperlukan secukupnya, sebutuhnya aja. Kalau ada sisa ya dibuat keperluan yang lain di rumah atau buat nanti lebaran berbagai sama sanak saudara, sama keponakan gitu. Belanja apa saja, Pak? Kebetulan ini yang dapat dari istri saya. Ini membelikan baju untuk anak saya, untuk anak-anak saya ya sekalian ngajak main. Kebetulan kan dari luar kota gitu. Setelah 1 bulan puasa, hari kemenangan kan, jadi semuanya baru, insya Allah seperti itu. Gitu. Baju apa lagi biasanya? Ya sandal, ya apa ya semua ini itu apa kebutuhan lain, terus THR yang kerja di rumah dikasih sembako kayak gitu aja. Oke, nah gitu. THR itu biasanya Ibu habiskan atau masih ada sisa misalnya untuk ditabung? Habis. Kayaknya sih gua habisin ya Kak, tapi habisinnya ya 80% lah. Iya banyak banget, terus 20%-nya ya gua tabung terus ngasihin orang-orang gitu sih, gitu, saudara-saudara. Apa banyak banget Kak, ya baju, ya perhiasan, ya kosmetik gitu. Oh iya, karena keperluan Kak, kan kita habis lebaran tuh harus kelihatan glowing on point gitu. Wakil Kepala Program Studi Manajemen Kelas Internasional Universitas Ciputra Surabaya, Adi Kurniawan Yusuf menyarankan agar THR tidak dihabiskan. Dengan adanya gempuran diskon menjelang lebaran, masyarakat perlu waspada dengan pola pikir pembelian impulsif atau perilaku belanja spontan tanpa pertimbangan matang sebelumnya hingga mengakibatkan pengeluaran yang berlebihan. Meski ada gaji yang bisa menutupi pengeluaran, namun sebaiknya kita mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga yang tidak sesuai perencanaan dan menyiapkan dana darurat 20-30% dari pemasukan. Jika ada kebutuhan makan bersama keluarga, bisa membeli beberapa bahan sekaligus saat harga masih stabil. Sementara jika akan berbagi saat lebaran, sesuaikan dengan kemampuan. Adapun anggaran yang bisa dikurangi adalah yang berkaitan dengan keinginan. Pos terkait keinginan ini yang perlu untuk dikurangin gitu. Kalau bingung ini keinginan atau memang kewajiban lebaran, pertanyaannya adalah kalau misalkan saya nggak beli ini tuh sebenarnya it's okay apa enggak gitu kan. Kalau misalkan oke itu berarti hanya keinginan sesaat. Dan juga sebenarnya biaya yang besar, benar juga yang dikatakan Bu Dora tadi adalah transportasi gitu. Karena kan mudik, terus biaya perjalanan transportasi kemana-mana ini biasanya naik semua gitu. Jadi kalau memang mau mudik itu bisa diplanningkan kira-kira mungkin bersama-sama dengan kerabatnya, mungkin daripada sendiri-sendiri bisa bersama-sama, bisa urunan. Adi menambahkan setelah lebaran masih ada aktivitas yang kita biayai. Lebih baik kita berhemat sekarang tetapi lebih aman di masa depan. Kansota Marindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.